Hai, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, saya akan bahas permainan dari ajang FIDE World Cup Piala Dunia Catur yang sedang berlangsung di Goa, India. Dan saya akan coba membahas salah satu jagoan saya nih di turnamen ini, yaitu Yagiskan Erdurmus. Ini berusia 14 tahun ya. Dia salah satu pemain dari Turki, salah satu pemain catur dunia yang paling muda ketika meraih Elo rating 2600. Pernah ngalahin Magnus juga. Dia berhadapan dengan kandidat master dari Libya, namanya Abu Genda Nagi. Apa yang menarik dari game ini? Tonton aja guys. Ini permainan yang gayanya brutal dan mematikan. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Putih mulai dengan langkah E4, hitam French defense. Putih D4, hitam D5. Putih makan, hitam makan. Nah, biasanya pada variasi tukar dalam pertahanan Prancis, itu jarang sekali ditemukan game dengan langkah brutal atau permainan yang gayanya kayak Mihaltal. Tapi di sini kok bisa? Kita coba lihat teman-teman. Putih bishop ke petak D3, hitam kuda C6. Putih C3 jaga pion, hitam bishop D6. Putih H3 mencegah petak G4, hitam kuda G ke petak E7. Kenapa kudanya keluar lewat sini? Biasanya dia nggak mau kena pin, dan biasanya dia mau tukar bishop ke petak F5. Putih Queen F3, agresif sekali ya. Hitam melanjutkan dengan rokade pendek. Putih kuda E2, hitam kuda G6. Nah, ini ancamannya. Kuda ancam queen, pion bisa jatuh. Putih mainin langkah H4. Kalau misalkan dipancai, dimakan, ini pancingan ya. Tujuannya apa? Kalau misalkan dimakan, ada queen ke petak H5. Kalau dimakan, raja geser F1, ada ancaman checkmate pada petak H7 atau kudanya hilang. Langkah H4 tapi juga dianggap sebagai langkah yang meragukan. Kenapa? Karena ya hitam pasti tahu nggak mungkin makan ini. Hitam mainkan langkah benteng ke petak E8. Jadi di sini kita bisa lihat putih pengembangan dalam perwiranya sedikit lambat ya teman-teman. Kemudian putih mainkan langkah G3. Langkah blunder. Baru 10 langkah. Kira-kira kenapa blunder teman-teman? Harusnya di sini lebih bagus putih mainin pengembangan perwira ya. Kuda ke petak H3 atau gajah ke petak C2 persiapan untuk nyerang petak H7. Dengan G3 ini, hitam dapat mainkan langkah yes, brilliant. Kuda C ke petak E5. Sacrifice the knight. Dimakan dong. Dimakan lagi pakai kuda. Terjadi ancaman queen dan bishop. Kalau misalkan queen ke petak E3, ada jawaban bishop ke petak C5 yang kalau dimakan skakster. Kalau misalkan kuda menutup ke petak D4, ini terbuka. Kuda makan bishop, skakster. Sementara kalau mundur juga nggak bisa, ada skakster juga. Kuda ke petak F3, fork juga. Oh iya, kan ada pion makan D5 ya. Apakah ini bisa menyelamatkan putih? Hitam mainkan langkah bishop ke petak E6. Putih queen ke petak E4, jaga bishop. Hitam F5. Putih mundur, queen ke petak E3, hitam bishop D5. Ancaman pada benteng. Putih di sini lebih pilih raja ke petak F1. Kenapa nggak mau rokade ya? Kalau rokade, kena fork. Discover check. Kuda F3, skak, benteng ancam menteri. Kalau bentengnya kabur juga sama. Tujuannya mau kuda ke petak F3. Wah, jadi memang harus dikasih ya. Raja F1, bishop makan benteng. Mumet lah di sini. Putih makan pion petak F5. Coba tebak apa langkah ke-16 yang akan dimainkan oleh hitam supaya menambah tekanan pada hitam. Hitam mainkan langkah bishop C5. Tujuannya queen mau ke petak D1 skakmat. Kemana putih harus mencegah? Putih puyeng, putih mainin queen G5, dan akhirnya skakmat. Elo rating 1900 loh, bisa kena kayak gini ya. Kenapa nggak tutup kuda D4 aja ya? Kalau tutup kuda D4, maka hitam akan lanjutkan dengan queen ke petak D5. Memang udah ngeri sih, ada ancaman begini guys.
pengalaman yang cukup pahit ya dari kandidat master dari Libya ini, Nagia Bugenda, yang harus berhadapan dengan Grandmaster yang sedang naik daun, sedang bersinar, yaitu Yagiskan Erdogmus. Kalau kita bahas gamenya, apa sih yang harusnya dilakukan oleh putih ketika hitam kuda ke petak G6? Jawaban paling tepatnya bukan H4, harusnya queen ke petak H5. Dengan tujuan kuda nggak bisa ke petak H4, ada ancaman checkmate. Apabila benteng ke petak E8, maka lanjutkan dengan rokade atau kuda ke petak A3 dulu untuk kuda B5. Menghilangkan kekuatan bishop di petak D6. Kalau dimakan nggak masalah, putih punya sepasang bishop. Ya, tapi inilah permainan catur ya. Jadi kenapa dia masih memiliki kandidat master ya? Karena pilihan langkahnya masih salah ya dengan H4 tadi. Kalau misalkan G3 bagus nggak? G3 bakal melemahkan pion H3 juga. Jadi lebih bagus queen ke petak H5. Nah, Indonesia diwakili satu pecaturnya, Satria Duta. Nanti sore bakal jadi lanjutan game kedua. Jadi formatnya 2 game, catur klasik. Apakah Nagia Bugenda bisa membalas kekalahan hari ini? Untuk Yagiskan cukup remis ya dengan buah putih. Teman-teman jangan lupa nonton siaran langsung live streaming video World Cup hanya di YouTube RLCS jam 16.00 atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain Yagiskan nih, ada pecatur dari Turki juga yang perlu kita saksikan gamenya ya, yaitu Edis Gurel. Karena catur sekarang generasinya sudah sangat hebat ya, Edis Gurel juga sangat menarik gamenya melawan Igor Efimov, Grandmaster dari Monaco. Tapi elo ratingnya 2331 ya teman-teman. Kalau teman-teman tanya Gukes kemana, Gukes belum mengikuti babak 1 ya teman-teman. Jadi Gukes langsung lolos ke babak berikutnya. Jadi nanti di round 3 sudah nunggu tuh siapa lawan-lawan yang akan dihadapinya. Nah, ini round 2-nya. Jadi tiebreaknya tiebreaknya akan bermain 15 menit, bonus waktu 10 detik apabila terjadi hasil seri pada catur klasiknya. Untuk bisa mengikuti turnamen ini harus lolos lewat jalur kualifikasi secara internasional, biasanya zona Asia, zona Eropa gitu ya. Dan juga ada rekomendasi dari FIDE dan juga Indonesia kayaknya mendapat jatah untuk mengikuti FIDE World Cup ini. Tapi harus mengikuti Olimpiade pemainnya kemarin tuh. Biar lebih jelas, nonton live streamingnya nanti ya guys. Kita ketemu di live streaming nanti sore. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apa komentar kalian guys?